Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Febriana Sambas dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Penggunaan Blog sebagai Alat Web dalam Pembelajaran Biologi di SMA. Pendahuluannya, remaja itu adalah sebagian dari populasi umum yang dapat menghabiskan waktu di depan komputer. Nah, penggunaan teknologi ini secara luas di lingkungan sekolah itu digunakan, terlebih pada pendidikan. Blog menjadi suatu alat internet yang memungkinkan penggunaannya itu untuk berpartisipasi dalam mendesain konten web. Penggunaan blog dalam proses pembelajaran ini tergantung pada pengajaran topik yang dipelajari. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, blog itu tidak hanya sekedar jurnal internet, tetapi guru dan siswa dapat mempublikasikan konten dalam bentuk teks, presentasi, foto, video, dan rekaman audio. Kemudian memposting komentar pada konten yang diterbitkan, memungkinkan semua bentuk interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga mendorong pemikiran kritis dan pertukaran pendapat sampai diskusi. Konten blog sendiri dapat diatur menurut kategori yang dapat dikelompokkan berdasarkan topik tertentu. Konten statistik yang berbeda dapat diterbitkan dan tugas untuk siswa dapat dibentuk dengan memuat halaman dan subhalaman. Di sisi lain, setiap siswa dapat membuat blognya sendiri dengan topik tertentu dan menggunakan tautan, sehingga mereka itu dapat berbagi dengan tautan tersebut. Di dalam dunia pendidikan, bahwa blog ini tuh lebih sering digunakan untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa asing, tetapi untuk pelajaran sains seperti biologi itu sangat jarang, sehingga penelitian itu sangat langka untuk penggunaan blog. Nah, penelitian ini didasarkan pada kemungkinan bahwa pendidikan itu untuk pemanfaatan blog di kelas biologi ini digunakan di kelas itu sendiri, serta ketika siswa tidak di sekolah, tetapi meminta penjelasan tambahan dari rumah saat belajar, dan semua ini tuh dibandingkan dengan siswa yang tidak memanfaatkan blog dalam belajarnya. Penelitian ini tuh difokuskan pada masalah khusus apakah penggunaan blog dalam pembelajaran biologi ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan prestasi siswa dalam bidang biologi. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat perbedaannya secara signifikan dalam prestasi belajar biologi antara siswa yang menggunakan blog dalam proses mengajar dan siswa yang tidak menggunakan blog dalam proses mengajar. Kemudian yang kedua, manakah tingkat pengetahuan baik dari tingkat dasar, menengah, atau lanjutan dalam penggunaan blog yang memberikan kontribusi paling besar untuk peningkatan prestasi biologi pada siswa. Dan yang ketiga itu, manakah kelompok siswa baik dari lemah, rata-rata, dan mahir yang membuat kemajuan terbesar dengan menggunakan blog. Lalu, dari rumusan masalah tersebut ada tujuan penelitian, yang mana tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh penggunaan blog dalam pengajaran biologi dan pengaruhnya terhadap prestasi biologi siswa. Lalu ada beberapa tujuan tertentu dalam penelitian ini. Yang pertama itu untuk menentukan perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar biologi antara siswa yang menggunakan blog dalam proses mengajar dan siswa yang tidak menggunakan blog dalam proses mengajar. Kemudian yang kedua, itu untuk menentukan tingkat pengetahuan, tingkat dasar, menengah, atau lanjutan dalam penggunaan blog yang memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan prestasi biologi pada siswa. Dan yang ketiga, itu untuk menentukan kelompok siswa baik dari lemah, rata-rata, mahir yang membuat kemajuan terbesar dengan bantuan blog. Nah, di sini ada metode dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental, di mana ada 2 sampel, yaitu siswa yang kelompok eksperimen dan siswa kelompok kontrol. Siswa kelompok eksperimen dan kontrol ini akan melakukan pretest untuk
menyamakan kelompok. Setelah dilakukan pretest, maka siswa dari kelompok eksperimen mengikuti program pembelajaran sitologi dengan bantuan blog, di mana pelajaran yang disajikan dalam blog ini ada gambar, video, kemudian proses biologis yang kompleks dalam sel. Nah, untuk siswa yang pada kelompok kontrol atau siswa kelompok C, maka pembelajarannya itu dilakukan dalam bentuk klasikal atau guru yang lebih dominan dalam pembelajaran dan tidak menggunakan blog. Kemudian untuk desain penelitian ini sendiri bahwa dalam pengujian pengaruh blog ini menggunakan blog yang bernama Biozoikoslogos yang dibuat pada http biozoikoslogos.wordpress.com. Nah, topik ini tuh mencakup struktur sel dan siklus sel. Dalam eksperimennya itu, pada 15 menit pertama, melakukan pembelajaran dengan presentasi, gambar, file, video, kemudian audio. Pada 15 menit kedua, siswanya itu menyelesaikan soal-soal secara mandiri. Dan 15 menit ketiga, siswa dan guru mengevaluasi. Lalu pada penelitian ini juga diketahui atau diteliti dua kelompok yang berbeda antara tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, serta kelompok siswa yang memiliki tingkatan lemah, sedang, dan mahir. Kemudian, sampel pada penelitian ini terdiri dari 171 siswa yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen ini berjumlah 85 dan kelompok kontrol berjumlah 86. Dan dua kelompok ini tuh berada di dalam sekolah yang berbeda. Untuk kelompok eksperimen ada di Kota Sabak dan kelompok kontrol ada di Novi Sad. Lalu untuk instrumennya menggunakan tes awal dan tes akhir, dan masing-masing tes ini mencakup tugas yang dibagi menjadi level berbeda. Ada level dasar, menengah, dan mahir. Untuk level dasar diberi 8 tugas, terdiri dari pilihan ganda atau gambar bagian sel. Kemudian untuk tingkat menengah terdiri dari 4 tugas, harus menghubungkan kata-kata dengan proses tertentu di dalam selnya, dan tingkat mahir itu ada 2 tugas. Nah, untuk analisis datanya, pada data ujian awal menggunakan t-test, dan untuk kemajuan siswa, kelompok eksperimen dan kontrol dari ujian awal hingga akhir diolah dengan ANOVA split plot. ANOVA split plot ini juga digunakan untuk memproses tentang perbedaan prestasi antara eksperimen dan kontrol pada tingkat yang berbeda, dasar, menengah, dan lanjutan, serta kelompok siswa yang buruk, rata-rata, dan mahir dalam kelompok eksperimen yang menunjukkan kemajuan paling besar dalam menggunakan blog. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan blog dalam pembelajaran biologi terhadap prestasi siswa, kelompok eksperimen dan kontrol ini diuji dengan melakukan pretest dan posttest. Dapat dilihat pada tabel pertama ini bahwa tabel pertama ini adalah hasil pretest yang diolah dengan uji T. Nah, berdasarkan hasil yang dianalisis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga hasil dari uji T ini dilakukan uji kembali dengan uji Leven, dan hasilnya ditampilkan pada tabel kedua ini. Nah, pada tabel kedua ini, untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kelompok eksperimen yang berjumlah 85 dan kelompok kontrol berjumlah 86, dengan kelompok eksperimen itu memiliki median 55,52 dan kelompok kontrol itu memiliki mediannya 55,56. Dan dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dalam hasil pretest ini. Nah, setelah
dilakukan pretest. Lalu untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu diberikan perlakuan, dan untuk kelompok eksperimen dengan menggunakan bantuan blog dalam pembelajaran biologinya. Nah, sedangkan untuk kelompok kontrol itu tidak menggunakan blog dalam pembelajaran biologinya. Setelah dilakukan perlakuan antara penggunaan blog dan tidak menggunakan blog, maka analisis ini menunjukkan bahwa keduanya itu setelah melakukan post-test, nah keduanya itu menunjukkan bahwa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu memiliki perkembangan yang meningkat gitu antara beberapa kelasnya. Ada yang level dasar, kemudian tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Dan dapat kita lihat di tabel yang ketiga ini bahwa dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu dari level dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut, baik dari pretest dan post-test itu memiliki peningkatan tersendiri. Untuk kelompok eksperimen dapat dilihat bahwa pretestnya dari 15,24 dan post-testnya menjadi 24,21 sehingga mengalami peningkatan. Begitu pula pada tingkat menengah untuk kelompok eksperimen ada 23, mediannya itu pada pretestnya 23,34 dan post-testnya itu 30,15 sehingga mengalami peningkatan juga. Dan untuk tingkat lanjut pada kelompok eksperimen itu pada pretest ada 16,94 dan post-testnya menjadi 23,79 sehingga untuk tingkat lanjut tersendiri itu mengalami peningkatan juga. Begitu pula pada kelompok kontrol pada level dasar sebelum post-test atau pretestnya itu 14,8 dan post-testnya 21,90 sehingga mengalami peningkatan juga. Untuk tingkat menengah pada kelompok kontrol itu mediannya 25 dan untuk post-testnya itu 28,15 sehingga tingkat menengahnya pun pada kelompok kontrol mengalami peningkatan. Dan yang terakhir itu untuk kelompok kontrol pada tingkat lanjut pada pretest itu 16,28 dari pretestnya dan post-testnya itu menjadi 19,15 sehingga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol baik dari level dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut mengalami peningkatan. Lalu selanjutnya di sini untuk pengaruh penggunaan blog dapat kita lihat pada tabel yang ini bahwa untuk kelompok eksperimen yang berjumlah 85 dan kelompok kontrol yang berjumlah 86 pada saat pretest dan post-test itu mengalami peningkatan yang berbeda gitu. Untuk eksperimen pretestnya ini mediannya 55,52 dan untuk pada saat dilakukan post-test itu peningkatannya cukup tinggi sebesar 78,15 dan untuk kelompok kontrol ini mediannya itu 55,56 menjadi 69,20 sehingga mengalami peningkatan juga, sehingga dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu memiliki peningkatan. Dapat kita lihat di sini ada diagram untuk penggunaan blog. Dapat terlihat bahwa untuk garis yang ini itu adalah kelompok eksperimen dan garis yang titik-titik adalah kelompok kontrol. Dan yang paling tinggi itu ada pada kelompok eksperimen. Nah, kedua kelompok yang membuat kemajuan dalam pencapaian yang dilakukan oleh siswa yang berhubungan dengan hasil yang diperoleh pada tes awal dan kelompok eksperimen maju secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, rata-rata jumlah poin pada tes awalnya itu adalah mediannya itu 55,52 untuk eksperimen dan median untuk
kontrolnya 55,56. Nah, untuk tes akhirnya itu kelompok eksperimen mendapatkan mediannya 78,15 poin dan kelompok kontrol itu 69,20 poin. Lalu selanjutnya untuk kelompok siswa, maaf ini ada salah ya. Untuk kelompok siswa lemah, sedang, mahir yang mencapai kemajuan paling besar dengan bantuan blog, bahwa untuk kelompok siswa yang lemah, biasa saja, dan tingkat lanjut itu dalam praktes dan post-test mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Untuk siswa yang lemah itu berjumlah 24 dengan praktesnya itu 49,54, lalu dilakukan pelakuan dan hasil post-testnya itu menjadi 64,54 sehingga mengalami kemajuan atau mengalami peningkatan. Untuk siswa yang biasa saja itu jumlahnya ada 23, itu praktesnya 54,17 dan post-testnya itu 78,04 sehingga untuk siswa yang biasa saja ini juga mengalami peningkatan. Dan yang terakhir itu untuk siswa tingkat lanjut yang jumlahnya itu 38, praktesnya ini sebesar 60,11 dan hasil post-testnya juga meningkat menjadi 86,62 sehingga mengalami peningkatan juga. Nah, dapat dilihat pada diagramnya bahwa untuk yang lemah, kemudian yang biasa saja, dan siswa tingkat lanjut itu mengalami peningkatan yang peningkatannya sangat tinggi, seperti itu. Nah, di antara siswa yang menggunakan blog dalam pengajaran biologi, antara siswa yang lemah, sedang, dan mahir membuat kemajuan di antara dua periode pengujian. Nah, tetapi siswa yang kelompok mahir yang paling maju. Nah, kemajuan yang lebih sedikit itu dicapai oleh siswa yang rata-rata, sedangkan siswa yang lemah membuat kemajuan yang kecil. Lalu selanjutnya di sini ada pembahasan berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran biologi dengan menggunakan blog itu memberikan kontribusi yang lebih baik pada siswa dalam kaitannya dengan pembelajaran tanpa penggunaan blog. Nah, di mana guru itu secara langsung mengajar. Pembahasan selanjutnya di sini penelitian ini juga mengukur pada tingkat pengetahuan mana antara dasar, menengah, dan lanjutan yang memberikan kontribusi terbesar gitu dalam penggunaan blog ini tuh kontribusinya yang besar tuh dalam kelompok mana. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa blog itu berkontribusi pada prestasi biologi secara umum pada ketiga tingkatan pengetahuan, seperti itu. Dan dilihat secara statistik bahwa tidak menonjol pada tingkat manapun, khususnya dalam kaitan dalam tingkat pengetahuan lainnya. Nah, yang terakhir itu salah satu dari tujuan penelitian itu untuk menunjukkan kelompok siswa yang lemah, sedang, dan mahir yang membuat kemajuan terbesar dengan menggunakan blog. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan yang paling besar itu ada pada siswa yang mahir, dan untuk kemajuan yang sedikit itu pada siswa yang rata-rata, dan sedangkan siswa yang lemah itu memiliki kemajuan yang terkecil dan kaitannya dengan prestasi belajar dalam biologi ini. Lalu selanjutnya ada kesimpulan bahwa penggunaan pembelajaran menggunakan blog dalam biologi ini memberikan kontribusi yang secara signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Penelitian ini tuh dilakukan pada satu topik, yaitu sitologi, maka tidak bisa digeneralisir ke seluruh pembelajaran biologi. Dan hasil penelitian ini tentang pengaruh penggunaan blog sebagai alat web dalam pembelajaran biologi di sekolah, khususnya di SMA.
sehingga menunjukkan pengaruh positif yang secara signifikan terhadap prestasi belajar biologi dengan menggunakan blog. Dan yang terakhir, siswa yang menggunakan blog itu mengalami kemajuan yang paling besar gitu dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan blog. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa dengan bantuan blog itu dapat berkembang secara merata di semua tingkatan tertentu. Ini daftar pustakanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan maupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.